Jaksa tangkap hakim. Ngeri kali negara kita nih kawan-kawan. Jaksa tangkap hakim. Jadi dalam video ini saya coba menyimak berita dari Kompas TV terkait tentang bebasnya Ronald Tanur atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya terhadap pacarnya, yaitu Dini Sera. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus Ronald Tanur ini kan masih di tahun 2024 ini. Dan saya rasa rekan-rekan semua masih segarlah di ingatan kita masing-masing tentang perkembangan kasus Ronald Tanur ini. Ya karena memang kasus Ronald Tanur ini sangat begitu viral di media sosial, baik di media online, Facebook, YouTube. Artinya istilahnya zaman sekarang no viral, no justice. Jadi harus viral dulu berita itu, mendapat perhatian publik, barulah aparat penegak hukumnya itu serius untuk menangani perkara itu. Jadi memang kadang susah di negara kita ini, teman-teman. Di saat kita mengkritik sesuatu hal yang bertujuan untuk bersifat yang baik, namun di satu sisi dianggap jelek oleh beberapa orang. Bisa-bisa kita dikatakan mencemarkan nama baik, justru dibilang melanggar undang-undang ITE. Jadi kan susah ketika kita ingin menyampaikan aspirasi di negara yang katanya demokrasi ini, justru dibilang mencemarkan nama baik, justru dibilang melanggar undang-undang ITE. Namun pada fakta dan kenyataannya, memang konsep penegakan hukum di negara kita memang masih bobrok, teman-teman. Masih bobrok. Seperti yang kita lihat di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur yang sudah dituntut oleh jaksa 12 tahun karena melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pacarnya. Namun oleh hakim justru dibebaskan karena menurut mereka tindak pidana yang dilakukan oleh Ronald Tanur itu nggak terbukti gitu loh, sehingga hakim membebaskannya. Namun pada faktanya di persidangan, kalau kita melihat ya, kalau teman-teman mungkin menyimak mengikuti perkembangan kasus Ronald Tanur, itu kan jaksa banyak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan bahwasanya memang Ronald Tanur itu adalah pelaku tindak pidana pembunuhan. Namun oleh hakim justru dibebaskan. Nah, berdasarkan berita yang saya terima, yang saya baca di berita online dari Kompas, jaksa tangkap 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur diduga karena terima suap. Diduga karena terima suap. Ya, kita garis bawahi, diduga karena terima suap. Nah, penyidik Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan penerima suap atau gratifikasi. Hakim yang ditangkap merupakan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi Ronald Tanur. Di Pengadilan Negeri Surabaya bulan Juli yang lalu, Ronald dituntut 12 tahun penjara karena membunuh pacarnya Dini Sera. Namun majelis hakim justru menjatuhkan vonis bebas karena menurut pendapat majelis hakim, anak dari mantan anggota DPR ini dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. Majelis hakim yang dimaksud adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio. Jadi sangat kontroversi memang, teman-teman, sangat kontroversi memang putusan hakim ini. Jadi selain menangkap 3 hakim, Kejaksaan Agung juga menangkap seorang advokat. Jadi bisa jadi mungkin seorang advokat ini diduga kuat turut serta dalam melakukan tindak pidana suap ataupun penerimaan gratifikasi itu. Nah, lalu rekan-rekan, setelah Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur 24 Juli yang lalu, maka kecaman terhadap majelis hakim bermunculan dari berbagai pihak. Massa dari berbagai organisasi juga sempat berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya memang perkara ini cukup menyita perhatian publik, sehingga orang simpatik terhadap almarhum Dini Sera ini. Orang sudah dibunuh, tapi justru dibebaskan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu.
Makanya saya bilang kadang negara kita ini lucu konsep penegakan hukumnya. Lalu rekan-rekan, berdasarkan informasi ini juga, komisi tak hanya itu, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio sudah diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk diberhentikan sebagai hakim. Ya karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial, ketiganya terbukti melakukan pelanggaran berat. Cocoklah hakim-hakim seperti ini diberhentikan. Bagaimana menurut teman-teman? Nanti kasih komentar di kolom komentar teman-teman. Selain itu teman-teman, Komisi Yudisial menemukan bahwa ketiga hakim tersebut membacakan fakta-fakta hukum yang berbeda dengan yang ada di salinan putusan. Demikian pula dengan pertimbangan hukum, khususnya terkait dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, berbeda antara yang dibacakan dan yang ada di salinan putusan. Nah, aneh kan? Jadi maksudnya begini rekan-rekan, di saat hakim itu membacakan putusan pada saat menjatuhkan vonis terhadap si Ronald Tanur ini, apa yang diucapkan hakim pada saat itu berbeda dengan apa yang termuat di dalam salinan putusan. Nah, ini juga merupakan suatu kejanggalan yang ditemukan oleh Komisi Yudisial. Sehingga berdasarkan yang saya sampaikan tadi, Komisi Yudisial akan memberhentikan ketiga hakim tersebut karena dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KY, ketiganya terbukti melakukan pelanggaran berat. Jadi terkadang teman-teman, di negara ini ketika kita mengkritik sesuatu yang benar, itu malah justru dibilang pencemaran nama baik, justru dibilang melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau kita diam-diam saja, ya begitu terus bakal dipijak terus. Sehingga hal yang wajar ketika masyarakat kita tidak percaya terhadap hukum, ya karena memang seperti ini proses penegakan hukumnya. Di saat ada orang yang punya uang, maka dia bisa membeli hukum. Meskipun dia salah, dia bisa bebas. Lalu bagaimana dengan korban dan perasaan keluarga korban? Artinya kan rasa keadilan itu sudah tidak dipertimbangkan lagi teman-teman. Nah, saya sangat mendukung tindakan Komisi Yudisial yang akan memberhentikan ketiga hakim yang sudah memeriksa dan mengadili, ataupun dengan kata lain yang sudah memvonis Ronald Tanur bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi tentang apa yang saya sampaikan dalam video ini, silahkan memberikan tanggapan di dalam komentar terkait jaksa menangkap 3 hakim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat untuk menambah wawasan. Bagi yang suka jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Assalamualaikum, sampai jumpa di video saya selanjutnya.